idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq fa amtir alaina hijaratan minas sama. Ketika mereka berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, jika benar ini adalah kebenaran dalam artian yang dibawa oleh Rasulullah SAW benar, maka turunkanlah bencana dari langit. Dia berpapasan dengan seorang perempuan, kemudian wanita karena mungkin tertarik dengan wanita tersebut, jadi dia melakukan tindakan pelecehan itu, akhirnya menyesal, melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Kemudian wa ma yushbihu nuzulal makki bil madani, dan apa yang serupa turunnya ayat makkiyah pada ayat-ayat madaniyah. Nah, maksudnya ayat ini turun di Madinah, tetapi cirinya sama dengan ciri ayat-ayat makkiyah. Nah, ini perlu juga saya sampaikan anak-anakku sekalian bahwa ayat-ayat makkiyah itu ada ciri khasnya, ya, kurang lebih seperti itu. Dia mempunyai ciri khas. Di antara ciri khas ayat makkiyah itu disimpulkan oleh para ulama secara garis besar kepada dua. Ada yang berkaitan dengan masalah muatan ayat itu, ya, konten ayat tersebut. Ada yang berkaitan dengan letter leg-nya, berkaitan dengan teksnya ayat tersebut. Jadi ciri khas ayat makkiyah dari sisi muatan, dari sisi makna, dari sisi kontennya ini, satu adalah ayat-ayatnya itu membahas masalah akidah. Ini ciri khas ayat makkiyah. Kemudian membahas tentang surga dan neraka. Kedua. Kemudian ketiga, membahas tentang kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Kemudian membahas tentang orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Yang selanjutnya adalah yang membahas tentang kisahnya Nabiullah Adam dan Iblis, kecuali ada pengecualian para ulama yang ada dalam surah Al-Baqarah. Kalau itu dia Madaniyah. Nah, ini ciri khas daripada ayat-ayat makkiyah secara muatannya. Nah, kalau secara teks, ciri-ciri ayat makkiyah itu, satu, ayat yang didahului dengan huruf tahajji atau huruf muqatta'ah, huruful muqatta'ah istilahnya, seperti hamim, alif lam mim, ra, hamim, ain, sin, qaf, nun, dan seterusnya. Itu disebut dengan huruful muqatta'ah. Nah, setiap ayat yang didahului yang ada huruf tahajji ini, itu menjadi ciri khas ayat-ayat makkiyah, kecuali, nah, ada pengecualian, kecuali pada dua surah, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Sebagian ulama menambahkan kecuali juga surah Ar-Ra'd. Ya, kalau surah Al-Baqarah, Al-Imran dan Ar-Ra'd itu, nah, huruful muqatta'ahnya itu walaupun ada di sana, tapi itu dikecualikan, dalam artian ketiga surah ini adalah surah Madaniyah. Khair. Kemudian yang selanjutnya adalah ayat-ayat makkiyah itu yang ada kata kalla. Kalla la yumbadanna fil hutama. Kalla balarana ala qulubihim. Kalla sawfa ta'lamun, dan yang ada kata kalla. Kemudian selanjutnya ayat makkiyah itu ayatnya pendek-pendek, ya, tidak panjang. Nah, ini yang saya sebutkan tadi adalah ciri khasnya ayat makkiyah. Nah, kita kembali kepada permasalahan di sini. Jadi ada ayat-ayat madaniyah, artinya diturunkan, ayat itu diturunkan di Madinah, tetapi karakteristiknya sama dengan ciri khas ayat-ayat makkiyah. Nah, itu biasanya dicontohkan oleh para ulama terkait dengan ayat idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq fa amtir alaina hijaratan minas sama. Ketika mereka berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, jika benar ini adalah kebenaran dalam artian yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar, maka turunkanlah bencana dari langit, turunkanlah musibah dari langit. Nah, ternyata dalam sejarah isti'jalul azab, ya,
permintaan azab agar supaya turun kepada mereka itu dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang ada di Makkah pada saat itu. Nah, lebih spesifiknya ayat ini berkenaan dengan Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris tinggalnya di Makkah. Nah, ini dia, ayat ini diturunkan di Madinah, tetapi muatannya, ya, ciri khasnya tadi sama dengan ciri khasnya ayat Makkiyah dalam artiannya yang menyinggung tentang orang-orang musyrik. Jelas ya? Oke. Wa ma yushbihu nuzulal madani fil makki, dan apa yang serupa dengan turunan ayat-ayat madani fil makki, pada ayat-ayat makki, artinya ayatnya itu turunnya di Makkah, kebalikannya tadi, tetapi cirinya hampir sama dengan ciri ayat-ayat madani. Nah, ini juga ayat-ayat madani juga para ulama membagi kepada dua juga cirinya. Pertama dari sisi muatan, kedua dari sisi teksnya. Muatannya ayat-ayat madaniyah itu adalah berkenaan dengan faraid, masalah kewajiban-kewajiban. Kemudian masalah hudud, masalah hukum-hukum pidana, perdata dan semacamnya. Kemudian yang ketiga membahas tentang orang-orang munafik. Kemudian yang keempat adalah membahas tentang orang-orang ahlul kitab. Itu muatannya. Kemudian dari sisi teksnya, ayatnya itu biasanya didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ayatnya itu panjang-panjang, ya, kebalikan daripada ayat Makkiyah. Nah, ini ciri khas atau karakteristik ayat-ayat madaniyah. Nah, di sini ayat itu turunnya di Makkah, tetapi cirinya sama dengan ciri ayat-ayat madaniyah. Nah, biasanya itu para ulama mencontohkan seperti misalnya ayat yang berbunyi alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Mereka yang meninggalkan dosa yang sangat besar, artinya syirik, wal fawahish, dan dosa besar yang selain daripada syirik, zina, membunuh dan lain sebagainya, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil, al-lamam itu. Nah, ayat ini berkenaan dengan hukum hudud, ya, berkenaan dengan masalah hukum hudud, dan kita tahu bahwa permasalahan hudud, permasalahan hukum-hukum pidana dan hukum-hukum had itu di Madinah saja. Nah, itu salah satunya. Sama juga dengan ayat wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ini berkaitan dengan salah seorang sahabat, saya lupa namanya, di Makkah. Dia berpapasan dengan seorang perempuan, kemudian wanita karena mungkin tertarik dengan wanita tersebut, jadi dia melakukan tindakan pelecehan, kurang lebih seperti itu. Akhirnya menyesal, melapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tidak ada jawaban daripada beliau. Satu riwayat mengatakan para sahabat itu disuruh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar mentahzir orang tersebut, menghukum orang tersebut dengan cara apa? Di antara kami, kata para sahabat, ada yang memukul dengan sendalnya, ada yang memukul dengan syalnya, ada yang memukul dengan kainnya. Jadi ditahzir karena dia melakukan pelecehan, kurang lebih seperti itu. Ya, itu satu riwayat, ya. Nah, di sini turun ayat ini. Ayat ini mengatakan dirikanlah sholat pada dua ujung siang, ya, ujung siang, ya, pagi dan petang, ya, sholat subuh dengan sholat maghrib, wa zulafan minal lail, dan satu sholat di tengah malam lah, kurang lebih seperti itu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Oke. Nah, jadi solusinya menurut ayat ini, ya, solusinya menurut ayat ini adalah tak perlulah menyesal. Kalau mau terlepas daripada dosa yang kamu lakukan, pelecehan yang kamu lakukan, cukup sholat di 3 waktu ini saja. Tapi kalian jangan ambil begitu, ya. Jangan ambil begitu. Gampang saja kalau, jangan diambil saja. Ini kita berbicara fokus ke sini saja. Oke. Mana tadi ini?